Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Di Sinem Talk series edisi yang ke-25 ini kita hadirkan seorang Ustadz Salman Al-Faris. Dia seorang pegiat pendidikan, pegiat sosial, juga pegiat bidang keagamaan. Di edisi kali ini beliau akan bertutur tentang sekolah paket, sebuah sekolah yang diikuti atau dengan para peserta atau peserta didik adalah mereka yang notabene putus sekolah, belum memiliki pendidikan yang cukup, dan dalam beberapa hal mereka justru harus membantu pekerjaan orang tuanya di saat usia mereka yang seharusnya masih menjalani usia sekolah. Beliau juga akan berpesan terhadap kita supaya bisa lebih peduli lagi terhadap para kaum atau mungkin para peserta didik yang masih berada di jalanan, supaya mereka bisa sama-sama mendapatkan hak untuk belajar seperti halnya peserta didik yang lainnya. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Easy Money sebagai bentuk dukungan akan cerita-cerita indah melimpah kebaikan. See you next. Teman ya? Ya, siap, bagus, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya Mas Salman ya. Alhamdulillah, amin, sehat terus. Mungkin karena ini saya tanpa teks, mungkin langsung saja ke kesibukan Salman saat ini seperti apa, boleh diceritakan? Atau sebelum itu mungkin perkenalan dulu ya, karena tidak semua, mungkin belum semua mengetahui Al-Mukarram Ustaz Salman. Ada, bisa aja Pak Agus nih. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Jadi, ya nama saya Salman Al-Faris, ya. Itu seperti biasa, saat ini masih tinggal di Lembang, ya. Di Ciledug, Kota Tangerang. Istri 1, anak 2. Alhamdulillah, yang putri semua. Sekarang yang besar sudah SMA kelas 12, yang kecil sekarang SD kelas 5 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak juga menjadi anak yang solehah. Amin. Ya. Langsung saja Pak Agus, jadi memang saat ini aktivitas saya kalau di pekerjaan sekarang memang masih mengurus di sekolah paket ya, sekolah kesetaraan paket A, paket B, dan juga paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bakti Asih ya. Saya di situ sebagai sekretaris atau wakil kepala sekolah ya. Nah, kemudian juga yang kedua terkait dengan paket, saya menjabat sebagai Ketua Forum PKBM Kota Tangerang. Jadi membawahi ada 39 lembaga pendidikan PKBM se-Kota Tangerang. Ya, itu dari 13 kecamatan ada 39 lembaga pendidikan PKBM yang tersebar di itu tadi 13 kecamatan. Nah, itu untuk kegiatan aktivitas terkait dengan pekerjaan di sekolah ya. Kemudian dosen di Akademi Kebidanan Bakti Asih ya. Dosen pendidikan agama Islam ya. Ini untuk tingkat 1 mahasiswa D3 Akademi Kebidanan Bakti Asih ya. Kemudian di kampus Bakti Asih juga menjabat sebagai anggota senat ya. Anggota Senat Akademi Kebidanan Bakti Asih. Nah, yang kedua, pekerjaan saya itu adalah sebagai penyuluh agama non-PNS ya, yang ditugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug ya. Itu penyuluh agama non-PNS dari Kementerian Agama Kota Tangerang yang ditugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug. Adapun organisasi penyuluhnya itu saya sebagai wakil ketua Forum Penyuluh Agama Islam Kota Tangerang sebagai wakil ketua.
Itu untuk tingkat Kota Tangerang ya. Adapun tingkat provinsi, saya menjadi ketua bidang organisasi dan juga bidang jaringan, organisasi dan jaringan di Forum Penyuluh Agama Islam Provinsi Banten. Nah, itu yang kedua, bagus. Ya, yang ketiga terkait pekerjaan, sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren di Rumah Tahfidz Wahidin Halim, ya. Ini membina santri-santri untuk menjadi para penghafal Quran, ya, hafiz Quran di Rumah Tahfidz Wahidin Halim, ya. Dan juga ada beberapa pengajar yang harus kita bimbing di sini terkait dengan pembelajaran di Rumah Tahfidz Wahidin Halim, ya. Nah, kemudian juga itu terkait pekerjaan. Adapun organisasi yang lain, saya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Ciledug, DMI Kecamatan Ciledug, itu membawahi ada 71 masjid se-Kecamatan Ciledug yang harus kita bina terkait dengan ibadah-ibadahnya, kemudian terkait sarana-sarananya, dan terkait semua persoalan kemasjidan. Ya, tuh. Kemudian di MUI Kecamatan Ciledug, saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan, ya, One Team Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciledug, ya. Nah, itu beberapa jabatan. Masih ada lagi. Saya juga saat ini menjadi sekretaris UPZ, Unit Pengumpul Zakat, ya, Yayasan Bakti Asih, ya. Jadi Bakti Asih ini punya UPZ, mengumpulkan zakat dari karyawannya, dari seluruh pegawainya, untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima di sekitar lingkungan rumah sakit Bakti Asih. Ya. Nah, itu diantara beberapa tugas-tugas yang harus saya jalankan. Ya, tidak mudah memang, dan juga tidak gampang, harus membagi waktu di sela-sela kesibukan, ya, karena memang hampir semua kegiatan yang saya lakukan ini lebih banyak bersifat sosial, ya, membantu masyarakat, membantu kegiatan-kegiatan di masyarakat, dan juga penyuluhan-penyuluhan, ya, terkait dengan bidang saya, bidang keagamaan di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga majelis taklim, ya. Ada beberapa majelis taklim yang harus saya bina, dan termasuk saat juga saya masih menjadi ketua DKM, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid di belakang rumah saya, itu Masjid An-Nur. Nah, jadi memang begitu banyak kegiatan ini dan memang harus kita jalani, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ladang amaliah saya, menjadi saksi saya selama hidup di dunia. Dengan aktivitas-aktivitas ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah sedekah jariyah dari ilmu, dari pikiran, dan dari tenaga yang saya berikan. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Pak Agus, ya, mudah-mudahan profil singkat pekerjaan, organisasi, dan sebagainya ini bisa dilihat, dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa ketika kita sibuk di pekerjaan, sebenarnya kita juga bisa aktif di tengah-tengah masyarakat untuk berbagi ilmu, berbagi pikiran, dan sebagainya, dan lebih mengenal dinamika konflik-konflik di masyarakat, terutama terkait dengan konflik-konflik agama, sosial, dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu bagus, ya. Kayaknya profil singkat, ya. Waktu wawancaranya mesti dialihkan ke waktu Ramadan iktikaf nih. Gak cukup kalau datanya aja sudah banyak. Baik. Iya, aduh, itu ya memang itulah bagus. Ya, baik. Jadi ingat kalau tidak salah mungkin perkataan sahabat atau mungkin malah perkataan Rasulullah sendiri, barang siapa yang tidak disibukkan dengan amalan kebaikan maka akan disibukkan dengan amalan kebatilan, begitu ya. Jadi ingat. Mudah-mudahan sih Pak Salman menjadi contoh untuk hal yang satu ini, sibuk dalam amalan kebaikan. Mungkin untuk ringkasnya mungkin mulai dari yang pertama mungkin tentang seputar pendidikan dulu ya Pak Salman ya.
pendidikan, baru nanti kita mencoba masuk ke ranah yang mungkin lebih intens lagi tentang agama dalam hal ini. Untuk sekolah mungkin boleh Pak Salman ceritakan, karena kan mungkin awam ini hanya mengetahui yang namanya sekolah itu ya negeri dan swasta begitu ya. Yang umum awam mengetahui. Nah, seperti apa detailnya sekolah paket itu, kemudian bagaimana mereka belajar, kemudian bagaimana mereka, tentu mungkin itu termasuk biaya mereka sekolah seperti apa, guru-gurunya, pelajarannya terutama, dan mungkin mungkin kesamaan antara sekolah paket dengan sekolah umum, dan mungkin perbedaannya di mana. Mungkin itu Pak Salman. Ya, baik Pak Agus, memang menarik ketika bicara tentang sekolah paket ya. Awalnya itu saya tidak tahu sekolah paket itu seperti apa, karena kan waktu itu masih di Anissa tahun 2002 ya, saya mulai di Anissa. Kemudian tahun 2005 itu mulai kemudian proses pendirian sekolah paket. Jadi cukup lama, dari 2005 itu sudah bergelut di sekolah paket ya. Nah, kemudian konsep awal yang saya temukan adalah bahwa pemerintah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang menjadi korban broken home, anak-anak yang menjadi korban narkoba, kemudian mereka tidak bisa menuntaskan sekolah di pendidikan formal, maka alternatif pendidikan yang mereka bisa lakukan adalah sekolah paket atau PKBM, atau dulu namanya pendidikan luar sekolah ya, atau PLS namanya, atau sekarang lebih dikenal dengan pendidikan non formal PNF ya. Nah, situlah kemudian saya paham, saya pelajari, saya kaji tentang konsep ini, ternyata menarik. Karena yang pertama, di pendidikan non formal ini untuk jam belajarnya disesuaikan dengan kondisi siswa. Yang kedua adalah tidak harus setiap hari belajar ya. Kemudian yang ketiga, karena mayoritas adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, kemudian menuntut bagi pengelola atau lembaga untuk lebih menekankan kepada proses sosial. Jadi jangan kemudian mereka belajar mengharapkan uang dan sebagainya, tapi lebih kepada proses sosial di mana membantu mereka untuk menuntaskan pendidikannya. Nah, awal-awal kita menggratiskan pure 2005, 2006, 2007 itu menggratiskan semua anak-anak untuk sekolah. Tapi ternyata kalimat gratis ini tidak mudah kita berikan kepada mereka. Karena ketika mereka kita gratiskan, ternyata agak sangat lemah mereka dari segi disiplin. Jadi mereka mau masuk semau-maunya mereka, ya, tidak peduli mau ngapain, yang penting mereka masuk, ya. Padahal yang dimaksud dengan gratis di situ adalah mereka walaupun tidak bayar, tapi fokus belajarnya harus tetap mengikuti aturan waktu. Misalkan waktu belajar jam 7:30, jam 7:30, membawa buku dan sebagainya. Tapi ternyata mereka banyak yang justru masa bodoh datang gitu ya, nggak bawa buku, bahkan banyak yang habis malamnya itu habis mabok-mabokan, paginya datang ke sekolah dengan kondisi mabok dan sebagainya. Nah, ini tantangan di awal-awal kita melalui proses itu, tapi alhamdulillah karena saya di Bakti Asih disupport oleh Yayasan Bakti Asih bahwa seluruh biaya untuk guru-gurunya, untuk siswanya saat itu ditanggung oleh yayasan. Termasuk biaya ujian ditanggung oleh yayasan. Nah, ya. Nah, setelah 3 tahun berdiri, kemudian kita punya akte notaris sendiri, punya kelembagaan, surat syarat-syarat kelembagaan sudah kita pegang, kita punya NPSN, kita punya akreditasi dan sebagainya. Barulah kemudian siswa kita bebankan biaya. Itu pun biayanya terjangkau dengan biaya yang murah, terjangkau dan bisa dicicil. Nah, itu kelebihan kita, ya. Dan alhamdulillah mereka itu merasa terbantu. Dan rata-rata mereka memang ketika kita terapkan pembayaran dan segala macam, mereka
cukup tanggung jawab, belajarnya rajin gitu ya, tepat waktu, karena merasa ada beban yang harus mereka lakukan setelah mereka membayar. Walaupun saat itu bayarnya hanya 300.000, 400.000 udah bisa selesai, mereka cicil sehari itu, sebulan itu bisa 25.000, 30.000 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan tidak ada istilah gratis, berbayar tapi murah, terjangkau, ternyata mereka tanggung jawabnya bagus. Ya. Sehingga mulai yang dulunya anak-anak jalanan nggak tertib, sekarang sudah mulai rapi pakaiannya, sopan, mereka rapi, tertib, pokoknya nyentrik dah, keren-keren ketika datang ke sekolah itu. Wangi, bawa tas, pakai sepatu, wah, sekarang udah bawa handphone gitu kan, udah keren lah, udah bagus lah, dan sudah berubah sekali dari awal-awal. Nah, perubahan ini saya rasakan betul dan memang manfaatnya besar di tengah masyarakat. Banyak anak-anak yang kemudian selesai paket C, mereka bisa kuliah, Pak Agus. Ya, mereka kemarin banyak mengambil kuliah di Unpam dan Budi Luhur, karena kita ada kerjasama dengan 2 kampus itu, ya, bahwa mereka menerima beasiswa dari siswa kita. Alhamdulillah itu banyak yang dibantu dari Unpam dan juga Budi Luhur. Bahkan ada alumni kita yang sekarang sudah S3, Pak Agus. Ya, S3 dan sekarang sudah saya minta mengabdi di sekolah paket di PKBM. Jadi membantu saya di administrasi. Walaupun dosen manajemen, jurusan manajemen, sekarang sedang mengejar program doktor. Alhamdulillah tetap menganggap kita adalah guru mereka, kemudian siap membantu, bahkan walaupun mereka sibuk dengan jam mengajar dosennya, tapi dia tetap aktif untuk membantu kita di PKBM. Jadi itu Pak Agus, dan alhamdulillah sekarang ini juga saya membawahi 39 lembaga PKBM di Kota Tangerang. Ini tantangannya luar biasa karena mereka tantangannya adalah pembiayaan. Yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Seperti teman-teman di LP. Teman-teman itu ada di LP yang membentuk PKBM, itu siswanya tahanan-tahanan Pak Agus. Yang mereka free, tidak bayar. Iya, tahanan itu di LP Pemuda Tangerang itu banyak. Ya sampai 200-300 orang itu tahanan itu ikut sekolah paket. Dan itu tidak berbayar. Gratis semuanya. Tapi kemudian menjadi persoalan adalah dari mana biaya guru-gurunya. Nah, itulah kemudian dengan koordinasi kita dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan pemerintah, ya, walaupun mereka usia-usia tahanan dan sebagainya, akhirnya dari pemerintah Kota Tangerang itu menganggarkan bantuan biaya operasional untuk siswa PKBM. Gitu. Jadi mereka terbantu dari situ. Termasuk guru-gurunya pun mendapatkan insentif per bulan dari pemerintah kota. Jadi semua guru-guru PKBM itu mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Tangerang. Nah, itu seperti itu. Maka kemudian yang patut kita banggakan adalah bahwa lulusan paket disetarakan dengan formal. Walaupun mereka hanya sekolah seminggu 3 kali, ya kan, formal setiap hari, tapi dari segi kualitas siswa kita justru karena mereka banyak yang sudah kerja, akhirnya di situ banyak pengalaman-pengalaman yang menjadikan mereka lebih dewasa, lebih matang, sehingga lebih lebih kompeten lah ketika mereka lulus dari KBM. Jadi ijazah kita Pak Agus disetarakan dan bisa masuk perguruan tinggi manapun, termasuk perguruan tinggi negeri, bisa ikut UTBK, ya, ujian-ujian persamaan dan sebagainya, itu semua disetarakan. Hanya saja memang ya sayangnya ini dulu kita punya rumahnya Tikmas, pendidikan masyarakat kita punya. Sekarang dihapus Pak Agus oleh Kemendikbud, kita udah nggak punya rumah lagi. Karena rumah kita digabung dengan formal. Dulu ada non formal, ada formal. Sekarang kita digabung menjadi formal. Maka yang paket A itu paket A itu SD, paket B SMP, paket C SMA. Dapodiknya pun menjadi satu sekarang, sistem Dapodik satu. Dapodik satu alur. Jadi kalau misalkan siswa kita SD
terdaftar di kita, itu nggak bisa lagi terdaftar di sekolah SD, negeri, dan sebagainya, karena datanya sudah masuk. Ataupun ada yang mau masuk sekolah paket, tapi dia dulunya masih terdaftar di Dapodik yang sekolah lama, itu Dapodik sekolah lama harus dikeluarkan dulu, baru kemudian dimasukkan ke Dapodik kita. Nah itu Pak Agus, jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan banyak membantu anak-anak putus sekolah, dan mereka pun setelah lulus mereka sangat senang sekali, ya alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan minimal SMA, bahkan ada yang semangat sampai kuliah itu tadi ya, mereka meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu Pak Agus, jadi memang menarik ya. Satu pertanyaan juga lumayan detail. Dan mungkin bisa jadi ini hanya 2 pertanyaan nih Pak Salman. Ah iya, siap. Baik, siap. Tadi pertanyaan pertama. Nanti kalau gini Pak Gus, kalau ada pertanyaan lagi bisa di email aja, nanti saya jawabnya lewat email. Kayak misalkan butuh profil PKBM ya atau apa, nanti bisa saya bantu lewat email. Ya. Mungkin untuk yang pertama tadi tentang sekolah ya. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan penutup barangkali. Ya, boleh. Siap. Pendidikan mereka yang di sekolah paket A ini kalau dikaitkan sama tarbiyah Islamiyah begitu ya, pendidikan Islam, bagaimana Pak Salman bukan mewarnai tapi lebih bagaimana konsep Islam mendidik generasi, termasuk di dalamnya ada generasi yang putus sekolah, kemudian tadi ada yang tahanan, dan kemudian artinya dengan generasi yang kompleks dari sisi latar belakang hidup ya. Kehidupan ya. Ya, itu bagaimana sebenarnya konsep tarbiyah Islamnya seperti apa? Dan tentunya guru-guru di sekolah paket tentu guru-guru yang luar biasa ya, karena mereka menghadapi orang-orang dalam latar belakang yang berbeda. Nah, konsepnya seperti apa sebenarnya tarbiyah secara Islam itu seyogianya seperti apa Pak Salman? Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi mengenai konsep pendidikan Islam itu memang menurut para ulama itu yang terbaik adalah pendidikan yang menjadikan manusia itu memanusiakan manusia. Artinya membangun potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Ya, karena setiap diri kita punya potensi yang harus kita bimbing, kita bina, sehingga potensi itu menjadi potensi yang mampu kita kembangkan dalam kehidupan. Nah, ajaran Islam itu seperti itu, membangun pendidikan itu tidak hanya dari pendidikan jasmani, tapi juga rohani. Konsep yang lengkap yang memang harus kita bangun, yang pertama adalah bahwa pendidikan itu adalah hak siapapun, ya. Bagaimana kita membina, dan itu harus disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan usia, disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Itulah konsep pendidikan dalam Islam. Disesuaikan dengan usia, ya anak SD dengan usia SD-nya, ya usia SMP dengan usia SMP, SMA dengan SMA-nya. Termasuk tadi anak-anak yang punya bimbingan khusus, ya, anak-anak yang broken home, anak-anak jalanan, ya. Kalau bisa dikatakan mereka kalau disuruh pilih mau belajar apa dagang, mereka lebih pilih dagang kan begitu. Karena dagang dapat uang, belajar nggak dapat apa-apa. Dan di sini kita harus mampu membimbing mereka dan mengarahkan serta memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, mereka harus kuasai, mereka harus menjadi pribadi-pribadi yang mampu memanusiakan diri mereka sendiri. Nah, itulah pendidikan dalam Islam. Makanya kemudian di PKBM kita tidak hanya mengajar formil, materi-materi formil, tapi kita mengajarkan mereka tentang ya ibadahnya. Jangan lupa loh, kita manusia, kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka hargai, hormati Sang Pencipta dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, terutama ibadah. Yang kedua, kita makhluk sosial. Ya, hablum minallahnya sudah, maka kemudian hablum minannas. Jagalah kehidupan akhlak kita dengan baik dengan siapapun, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menzalimi orang,
Maka kemudian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama, mencuri, berzina, narkoba, nah itu semua harus dihindari, ya, dan ganti dengan perilaku-perilaku yang sebaliknya, gitu, perilaku yang baik, sopan kepada orang, mau menolong, mau membantu, ikhlas bekerja, jujur dalam bekerja. Ya, kemudian ketika menerima musibah harus bersabar, ketika mendapat rezeki pun harus bersyukur dan sebagainya. Nah, konsep-konsep inilah yang kemudian menjadi tantangan kita di tengah-tengah mereka, bagaimana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mereka datang kepada kita, ya, mereka ternyata butuh sesuatu, maka kita berikan kebutuhan mereka. Maka tadi tarbiyah, ya, dalam pendidikan Islam itu seperti itu, bahwa kita harus memanusiakan mereka, ya, memanusiakan manusia, mengangkat dan mengaktifkan kembali potensi-potensi kemanusiaan daripada diri mereka, ya. Dan ini yang kemudian dalam ajaran agama disebut dengan tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan sesudah lahir. Nah, itulah kemudian pendidikan anak-anak, pendidikan remaja, pendidikan dewasa, termasuk pendidikan ketika mereka di usia tua. Pendidikan yang komprehensif, pendidikan sepanjang zaman, pendidikan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu bagus gambarannya. Dan memang di PKBM itu kita biasakan kalau pagi jam 10 istirahat itu, kalau waktu belajar mereka kita anjurkan sholat duha, ya, sholat duha. Kemudian siang zuhur kita anjurkan mereka sholat zuhur, ya. Tapi sekarang sudah 2 tahun ini pandemi, jadi sementara mereka online, jadi kita hanya mantau kadang-kadang lewat WA, lewat Zoom. Jangan lupa sholat, gitu ya, jangan lupa ibadah. Itu saja yang kita bisa sampaikan, karena memang kita belum ada tatap muka dan sebagainya, seperti itu. Mungkin pesan terakhir mungkin Pak Salman untuk teman-teman, ringkas saja mungkin, karena 3 menit lagi nih azan maghrib, ya. Ya. Tentunya Pak Salman terjun langsung di sekolah PKBM, artinya sudah menjadi bagian langsung, ya. Sekarang bagaimana pesan Pak Salman ke teman-teman untuk juga punya semacam merasa kesadaran untuk bisa, terutama respect, ya, menghargai bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya menemukan kondisi di tetangga kita atau mungkin di sekitar kita, atau mungkin malah bagian dari keluarga kita yang mungkin adalah salah satu dari kondisi-kondisi yang tadi Pak Salman ceritakan. Apakah nanti ada saudara kita yang putus sekolah, atau ada saudara kita yang mungkin yang istilahnya tidak umum, gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum supaya bisa sama-sama mengajar, ya, mungkin meski tidak langsung di PKBM. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin masukan dari saya terkait dengan kondisi-kondisi, ternyata saya pun kaget karena ternyata di masyarakat kita masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang ternyata mereka punya ekonomi yang mampu, tapi karena faktor orang tua yang broken home, karena faktor narkoba, faktor ada yang hamil duluan, gitu kan, itu kemudian mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Maka saran saya adalah bagi kita yang berada tengah-tengah mereka, mari kita ajak mereka untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Saya mengajak teman-teman bisa mulai mendata di wilayah sekitar, adakah anak yang putus sekolah, ya. Kalau memang itu ada, kemudian didata dan kita ajak mereka untuk sekolah. Adapun mengenai pembiayaan sebetulnya nggak susah Pak Agus, karena pemerintah juga menyediakan anggaran bagi anak-anak yang putus sekolah dengan cara koordinasi dengan kelurahan. Kelurahan itu ada seksi kemasnya, ya. Nanti koordinasi dengan pihak kecamatan, ada seksi kemasnya juga, kemasyarakatan itu harus mendata anak-anak yang putus sekolah supaya mereka bisa tetap sekolah. Dan itu ada anggaran disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita jangan takut, ya. Oh, nanti bagaimana biaya sekolahnya? Jadi saya ketumpuan nih bagaimana? Nggak usah takut, banyak orang-orang yang akan bantu, terutama pemerintah, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian kalau ada anak yang narkoba, nah ini juga penting, ya. Narkoba juga kalau bisa didata dan adakan penyuluhan tentang narkoba, bahaya narkoba dan sebagainya, koordinasi dengan kepolisian dan sebagainya. Itu kita bisa adakan di skup yang kecil,
RT, RW, lingkungan dan sebagainya. Ya, Jadi ternyata banyak yang kita bisa lakukan Pak Agus ya terkait dengan itu semua kalau kita punya kemauan untuk peduli kepada lingkungan masyarakat di sekitar kita. Karena masih banyak ternyata orang-orang yang mereka harus kemana, bingung mau ngapain, akhirnya mereka tidak bisa menemukan yang tepat, malah kemudian timbullah kejahatan-kejahatan dan sebagainya. ya. Itu bagus, mudah-mudahan ya menjadi ladang amal lah buat kita semuanya. Ya, apalagi pengalaman di Anissa juga luar biasa, banyak teman-teman yang hebat-hebat, yang luar biasa ketika mengajar, itu tentunya potensi yang bisa kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan cuma ngajar, pulang selesai, tapi kita mesti pedulilah kepada lingkungan masyarakat sekitar, karena ternyata masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Salman. Berarti ya, baik, bisa dicoba ya kalau Mas di lampu merah lihat anak kecil yang sedang meminta-minta, mungkin bukan memberi uang, boleh, tapi malah betul. turun kemudian bertanya kenapa tidak sekolah, betul, minimal betul. itu mungkin ya. Jadi jangan dikasih, jadi ibarat orang mancing kasih pancingannya aja, jangan dikasih kailnya. Gitu. Jangan kailnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Salman. Singkat, bagus, sama-sama Pak Agus. Tapi sebenarnya pengen ngobrol banyak Pak Agus, sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya, bebas, lepas gitu ya. Kangen juga karena ya kita di Anissa bertahun-tahun, banyak hal yang mungkin kita bisa sharing ya. Insya Allah nanti edisi kedua ngobrol di kantor MUI Pusat ya. Wes, mantap. Siap. Terima kasih banyak Pak Salman. Nanti kalau ada acara Pak Agus, nanti kalau acara DMI, acara MUI nanti kita undang, ya. Oh baik, terima kasih banyak Pak Salman. Iya, siap. Sehat selalu, keluarga juga. Siap, terima kasih. Salam buat Kak Besya juga. Iya, amin. Oh ya, mohon doanya buat Besya. Besya ini senang bahasa Indonesia Pak Agus. Mau jadi Gramedia, katanya mau jadi editor. Oh iya. Sekarang udah nggak tahu nih novelnya udah sampai mana nih, dia katanya udah bikin novel. Nanti tinggal kirim ya. Mungkin nanti bisa bantu mengarahkannya biar pas nih pengalaman Pak Agus ya. Terima kasih banyak Mas Salman. Baik Pak Agus ya. Baik, sama-sama Pak Agus. Sehat-sehat Pak Agus. Salam buat teman-teman semua ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ya, izin live Pak Salman. Ya, siap Pak Agus, siap.